Assalamualaikum alur mania mantap, apa kabarnya? Gimana perjalanan mudiknya? Lancar? Apakah Pertalite botolan masih terlihat menyegarkan dahaga tatkala kalian terjebak dalam kemacetan? Wajik, berawal dari film War Machine yang beberapa waktu lalu Bang Wajik bawakan menginspirasi untuk membawakan sebuah alur film berjudul Kill Command yang dirilis di tahun 2016. Berkisah tentang pelatihan pasukan militer yang berujung dengan malapetaka tatkala robot yang awalnya digunakan sebagai target latihan justru punya kehendaknya sendiri untuk membantai pasukan militer. Bagaimana keseruannya? So jangan kemana-mana, mari kita ke alur ceritanya. Berlatar di masa depan dan kisah diawali dengan satu sosok robot bernama Mills yang saat itu melaporkan sebuah temuan pada sang bos dari perusahaan militer bernama Herbinger Corporation. Mills menemukan fenomena aneh di kawasan pelatihan yang diberi nama Herbinger One, di mana seluruh sistem yang dirancang di tempat pelatihan tersebut telah mengupgrade kemampuan sistemnya sendiri, seolah sistem di tempat pelatihan tersebut memiliki kecerdasan dan kehendaknya sendiri. Namun si bos justru memberi selamat pada Mills karena telah menciptakan sistem yang luar biasa, memandang perkembangan di Herbinger One sebagai sebuah keberhasilan. Congratulations. You received some very unusual. Karena kejadian seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya, maka Mills memutuskan untuk ikut serta dalam misi pelatihan yang tepat saat itu. Beberapa pasukan mendapatkan notifikasi untuk pelatihan tersebut, di mana si ketua bernama Damien Biux tak senang dengan jadwal latihan yang mendadak ini. Terlebih lagi dia harus membawa serta sebuah robot dalam pelatihannya kali ini, tanpa mengetahui jika robot yang dimaksud adalah The Engineer alias Mills, sang pencipta robot-robot militer di perusahaan ini. Captain Bukes, Catherine Mills. Turn that shit off. I don't want to be scanned at any time. Is that clear? See if you can understand it. Sebelum bertolak menuju tempat pelatihan, Mills sempat berkenalan dengan pasukan yang ikut serta dalam pelatihan ini. Namun keberadaan robot tak disambut oleh pasukan-pasukan ini. Yang lantas, Mills memindai satu persatu pasukan agar mengetahui siapa saja pasukan yang terlibat dalam misi latihan dadakan ini. Damien sebagai kapten akan memimpin pasukan, sementara anggotanya sendiri terdiri dari Daniela, Goodwin, Catbill, Loftus, dan juga Drifter. Ada pula sang sersan bernama Robinson yang menggunakan lensa pemindaian buatan di matanya, mirip dengan mata milik Mills. Namun meski demikian, tentunya mata sang engineer memiliki kemampuan yang lebih baik. Mills. I see you. Fire from here while you check in the chamber. Damien memperingatkan jika dalam 5 menit mereka akan tiba di Herbinger One. Saat lokasi tersebut semakin dekat, tiba-tiba saja Mills kehilangan koneksinya dengan server pusat. Setibanya di Herbinger One, Mills meminta Damien untuk membatalkan misi pelatihan ini setelah Mills menyadari jika tak ada satupun tim pengawas yang memonitor latihan ini. Namun Mills yang membenci robot justru tak mengindahkan perkataan Mills. It's got a serious decoration problem. Home sweet home. Yo, hack it. Tak buang waktu, Mills memimpin pasukannya untuk menjalani latihan, tak lupa pula untuk melepas drone guna memantau keadaan sekitar. Karena perlu diketahui bahwa di area ini terdapat berbagai robot yang diciptakan untuk menjadi lawan latihan bagi pasukan Herbinger ataupun pihak militer yang berlatih di tempat ini. Salah satunya adalah robot yang mereka beri nama SAR alias Study Analysis Program, di mana robot ini dirancang untuk mengevaluasi apa saja kekurangan pasukan saat menjalani latihan dan juga analisa lainnya terkait pelatihan yang para pasukan militer jalani. Dan bisa dipastikan pula bahwa seluruh robot di tempat ini dilengkapi dengan senjata tanpa amunisi, sehingga pihak korporasi memastikan keamanan para pasukan yang akan menjalani pelatihan ini.
Tak lama kemudian mereka pun memasuki area hutan lebih dalam lagi, namun tepat saat itu, Mills mengidentifikasi sebuah objek asing mendekati mereka. So, you high up at Harbinger? No, wait a minute. Benar saja belasan drone memantau kehadiran mereka, Mills berkata jika drone ini sama sekali berbeda dengan yang dibuat oleh korporasi, sementara Damien mendapati beberapa pasukan robot di suatu tempat, yang lantas, tanpa pikir panjang Damien menyusun siasat guna melumpuhkan robot-robot yang akan menjadi lawan mereka dalam latihan ini. Goodwin, Hackett, with me. Everyone else on the ridge. Let's get this done, right? Mills. Setelah setiap pasukan menempati formasi yang telah ditentukan, dalam hitungan kelima serangan pun langsung dilakukan. 5, 4, 3, 2, 1. Fire. Di tengah serangan-serangan ini, drone tak henti-hentinya memantau aksi mereka yang membuat pasukan semakin bersemangat jadinya, sehingga dievaluasi nanti mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Namun berbeda dengan Mills, di mana dia lebih tertarik untuk mengikuti arah kepergian drone tersebut, di sanalah Mills menemukan sebuah robot SAR yang nampak berinteraksi dengan beberapa drone silih berganti. Getting all this? Like that? Mills mencoba untuk memasuki sistem robot tersebut, namun firewall robot tersebut menolak Mills untuk memasuki sistemnya, yang saat Mills membuka matanya, robot tersebut telah menghilang entah kemana. Saat hari menjelang malam, Damien memerintahkan Rifter untuk bertanya pada Mills akan apa saja yang Mills dapatkan dalam pelatihan hari ini. Mills berkata, jika tak ada yang salah dengan pasukan ini, namun Mills merasa heran karena untuk pertama kalinya, dia hanya bisa menggunakan jaringan lokal saja di area ini. Mills merasa jika ada sesuatu yang tak beres di tempat ini. Di tengah malamnya, saat sedang berjaga, Loftus mencari tempat sepi untuk sekedar buang air kecil. Kedatangan drone yang masih terus mengawasinya membuat Loftus sedikit geram karenanya. Namun saat Loftus hendak menembaknya, wajik, satu robot SAR tiba-tiba saja menghabisinya. Mendengar suara tembakan, sontak saja Damien dan pasukannya menuju sumber suara. This is just part of the training, right? Di sisa malam hingga pagi tiba, Damien dan pasukannya habiskan untuk mencari keberadaan Loftus, hingga akhirnya mereka menemukan Loftus yang sudah terbaring tak bernyawa. Slow down! What is this? Can you hear me, buddy? Semua kejadian ini membuat Katbil mempertanyakan mengapa latihan biasa sampai merenggut nyawa seperti ini. Yang tepat saat itu Mills memecah kepanikan, di mana Mills mendapati jika ada sesuatu yang mendekat. Namun semua sudah terlambat karena tiba-tiba Sir, we gotta get him out of here. wajik, sungguh terkejut mereka jika pasukan robot memiliki amunisi dalam persenjataannya. Kepulan granat asap tak lantas menghentikan baku tembak yang terjadi, sampai akhirnya Damien memanfaatkan situasi ini dengan menyelinap ke titik buta dan memukul mundur pasukan robot yang sedari tadi menembaki mereka. Saat itu Katbil yang panik terpisah dari rombongan, di mana beberapa drone mendapati keberadaannya. Dan tak lama setelah drone tersebut pergi, wajik, robot SAR menangkapnya, di mana si robot memerintahkan robot lain untuk mengeksekusinya.
What the fuck is this? Please! Dari serangan dadakan tadi menewaskan Daniela dan juga Catbill, Damian meminta Mills untuk mematikan sistem robot tersebut dari jarak jauh. Namun Mills berkata, jika sistem peretasan tak bisa dilakukan, karena beberapa waktu lalu Mills sudah mencobanya. Mendengar hal tersebut, lantas Damian mengungkapkan kecurigaannya pada Mills. Namun tepat saat itu, di depan mata mereka, puluhan bangkai hewan tergeletak begitu saja. Mills menyadari jika hewan-hewan tersebut dijadikan alat bagi pasukan robot untuk melatih akurasi tembakan mereka. Efficient. They've used them for target practice. Dan tak cukup sampai di situ, setelah melihat sekitar, Mills meyakini jika tempat mereka berdiri saat ini adalah tempat yang sama dengan lokasi serangan Damian dan pasukannya pada robot-robot di awal kedatangan mereka di tempat ini. Dan mengejutkannya lagi, robot-robot ini menggunakan strategi yang sama dengan yang digunakan oleh Damian. This is Drifter. Anyone copy? Serangan ini memecah pasukan kedua tempat yang berbeda. Damian membawa Mills yang tak sadarkan diri ke dalam sebuah gua. Berhubung hari sudah mulai gelap, Damian menginstruksikan pasukannya untuk bertemu kembali jika hari sudah mulai terang. Bukes, copy. Copy. We need her. Copy. See you tomorrow. Over. Saat itu sebuah drone mendapati keberadaan Damian. Damian menyadari jika drone tersebut adalah alat bagi robot SAR untuk memantau pasukan dari kejauhan. Namun saat itu, kehadiran robot SAR bereaksi pada Mills yang membuat si robot SAR mengira jika sesamanya lah yang tengah bersembunyi di gua tersebut. Di pagi harinya, Mills tersadar dari pingsannya dan bertanya, mengapa Damian tak meninggalkan Mills jika Damian sangat membenci robot? Damian berkata, jika dia melihat ada satu sisi manusia dalam diri Mills, tak seperti robot-robot yang tersebar di luar sana. Dari sinilah terungkap, jika Mills memang setengah manusia setengah robot, karena saat Mills berusia 11 tahun, dia pernah mengalami kelumpuhan. Saat itu, Mills ditawari oleh Herbinger Corporation sebuah chip yang menjadikannya setengah manusia setengah robot untuk menyembuhkan kelumpuhannya. Namun sebagai gantinya, kejeniusan Mills diabdikan pada korporasi sampai saat ini. Let's go. It's good to see you, man. Tak lama kemudian, Damian dan pasukan lainnya bertemu di sebuah tempat. Drifter merasa ironis dengan keadaan ini, karena saat ini justru manusialah yang dijadikan alat latihan pasukan robot yang ada di tempat ini. Karena tak bisa menghubungi markas pusat Herbinger, mau tak mau, mereka harus menunggu kedatangan pesawat jemputan di titik yang telah ditentukan. Damian dan Mills menuju lokasi yang dimaksud, sementara Drifter dan yang lainnya mengintai dari kejauhan sana untuk mengcover Mills dan Damian yang akan membuka pintu menuju lokasi penjemputan. Tepat saat itu, beberapa drone memantau kehadiran Damian dan Mills di lokasi tersebut, sehingga tak lama kemudian, robot SAR dan pasukannya akan mendatangi mereka. Wait a moment, please. What happens if we can't get through the door? Kedatangan robot-robot tersebut dibuka dengan meniru strategi yang digunakan oleh Damian, yakni dengan menggunakan granat asap untuk membatasi penglihatan mereka. You're fucking copying us? Tepat saat baku tembak terjadi, saat itu pula Mills berhasil membuka pintu gerbang, namun pasukan lain sulit untuk mencapai fasilitas ini. Yang saat itu, Drifter mengcover kawan-kawannya untuk melanjutkan pelarian, akan tetapi keputusan tersebut membuat Drifter jatuh di genggaman robot SAR.
Sontak saja Mills berlari menembus kepulan asap, mencoba untuk menyelamatkan Drifter. Sempat Mills melumpuhkan robot sentry gun yang dikendalikan oleh robot SAR, namun robot SAR dengan mudah mematahkan peretasan Mills dan menolak pula upaya Mills saat mengakses paksa sistem robot SAR. Sehingga tepat di depan mata mereka, Drifter dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Saat itu juga mereka semua memasuki fasilitas tersebut untuk berlindung. Mills menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Drifter dan tanpa sengaja Mills mengungkapkan bahwa dialah orang yang telah menciptakan robot SAR. Meski demikian, Mills bersumpah jika dia tak memerintahkan adanya misi pelatihan saat ini. Yang saat Damian bertanya apa alasan robot SAR ini diciptakan, semua orang terkejut tatkala Mills berkata bahwa pihak korporasi hendak menggantikan pasukan-pasukan manusia dengan robot SAR di dalam medan pertempuran. Placements? We created them to save lives, and they will. Whose lives are they gonna save? Cotbills, Loftus, Hackett, Drifter. But you've killed us. And you know it. Mendengar hal tersebut, jelas saja pasukan ini mulai meragukan Mills. Namun karena hanya tinggal menunggu waktu saja bagi robot SAR menerobos masuk ke dalam fasilitas militer ini, tak ada pilihan. Mereka terpaksa membawa Mills untuk bisa mengakses tempat ini lebih dalam lagi. Saat mereka sampai di sebuah ruangan, wajib, berdirilah di hadapan mereka prototipe robot SAR ciptaan Mills yang belum diaktifkan, dan jelas saja tak satupun pengawas yang memonitor pelatihan mereka, karena rupa-rupanya robot SAR telah menghabisi seluruh pasukan militer yang bertugas di fasilitas ini. Yang saat Damian dan yang lainnya memasang peledak di ruangan tersebut, Mills tiba-tiba saja kembali ke ruangan robot prototipe tadi dan tanpa pikir panjang mengaktifkannya. Mills. Mills bermaksud untuk menjadikan robot SAR ini sebagai pasukannya guna menghadapi robot SAR yang ada di luar sana. Yang lantas, Mills mencoba mengaktifkan robot SAR ini dan berkomunikasi dengannya. Namun sungguh terkejut Mills. Did Guardian SAR unit order Reaper 5 unit into training? Did you bring these Marines here? Yes. Wajib, rupa-rupanya robot SAR 003 yang menjadi pemimpin mereka lah yang telah meretas dan memanipulasi sistem markas pusat agar diadakan pelatihan di Harbinger One beberapa waktu lalu. Dan celakanya, si robot SAR 003 yang saat ini sedang menjebol pintu fasilitas militer ini ternyata telah memprogram ulang semua robot yang ada di sini dengan perintah utama meningkatkan kemampuan tempur dengan manusia sebagai targetnya. My God. Go! Go! Pelarian mereka kini berujung pada sebuah fasilitas pelatihan yang sedang dalam proses pembangunan. Tak buang waktu, Damian dan yang lainnya memasang berbagai jebakan di lokasi ini, sementara Mills teringat jika di lokasi ini terdapat peledak EMP. Di momen itu, Mills menyesali jika robot ciptaannya justru malah menjadi mimpi buruk seperti ini. Di momen itu Mills berkata pada Damian jika satu-satunya cara untuk menghentikan semua mimpi buruk ini adalah dengan meledakkan bom EMP dari jarak dekat. Karena sekalipun robot SAR tak hancur, Mills meyakini jika gelombang ledakannya akan merusak sistem robot tersebut, termasuk juga sistem robot Mills itu sendiri. Damian menyadari jika Mills bermaksud untuk mengorbankan diri. But maybe I can end this. Because they've been pushing us here. But killing yourself? At this point, we have no other option. No. Di
Di pagi harinya, Robinson sudah mengintai di atas sana, sementara Goodwin dan Damien menunggu kedatangan robot SAR dan pasukannya di lokasi yang berbeda. Tepat saat itu, Mills mendeteksi adanya pergerakan robot menuju lokasi ini, dan benar saja, robot SAR 003 mengerahkan seluruh pasukan robotnya. How many? All of them? Terjadi jual beli peluru di antara mereka, sementara Goodwin bersiap dengan detonatornya, menunggu aba-aba dari Mills untuk meledakkan jebakan bom yang telah mereka pasang. Goodwin, they're in the streets, east to west. Stand by. Goodwin nyaris saja termangsa oleh salah satu robot SAR, sementara Robinson mulai kewalahan menghadapi pasukan robot yang datang dari berbagai penjuru. Sampai akhirnya, sebuah peluru mengakhiri perjuangan Robinson. Damien berusaha mengambil detonator bom EMP yang terjatuh di tengah baku tembak yang terjadi. Namun tepat saat itu, Mills datang memasang badan untuk Damien dan menariknya. Robot-robot lain enggan melukai Mills karena mendeteksi Mills sebagai sesamanya. Namun robot SAR 003 berkata lain. Saat Mills tertembak, saat itulah Mills meledakkan bom EMP-nya. Namun sayang jarak ledakan yang kurang dekat membuat robot SAR 003 masih bertahan. Sebisa mungkin Damien membawa Mills ke lantai atas. Namun alih-alih menghabisi Damien yang ada di hadapannya, si robot SAR lebih memilih untuk menghabisi Mills yang dinilai lebih berpotensi menimbulkan bahaya. Namun tepat saat itu, Mills menggunakan senapan otomatis yang ditinggalkan oleh Robinson. Human. Kerusakan robot SAR 003 pada akhirnya secara otomatis membatalkan program seluruh robot yang ada di sana, dan tepat saat itu, alhamdulillah tim markas pusat datang menjemput. Namun Damien dan Goodwin yang masih bertahan tak menyadari jika si robot SAR 003 menggunakan tenaga terakhirnya untuk mentransfer seluruh filenya pada sistem Mills. Sehingga saat Mills kembali membuka matanya, dia bangkit dengan sebuah program baru, yakni meningkatkan kemampuan robot dengan umat manusia sebagai target latihannya. No. Dan film berakhir.